Ya, silakan masuk. Ya, Ilmi, ada apa? Selamat pagi, Bu. Iya, Ibu ada pagi. janji sama Ibu Lisa pagi ini. Oh iya, jam berapa itu? Jam 9, Bu. Oh iya. Nanti kalau misalnya Ibu Lisanya sudah datang, langsung tolong diantar saja ke ruangan saya ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Ibu ada janji sama Ibu Lisa pagi ini. Jam berapa itu? Jam 9, Bu. Oh iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Mbak, kemarin saya sudah buat janji untuk konsultasi gizi di klinik ini. Oh, dengan Ibu Lisa ya? Iya betul. Baik, silakan isi identitasnya dulu ya, Bu. Oke Bu. Ini Bu sudah. Oke. Baik, mari saya antar ke ruangan Ibu Nur. Oke. Ya, silakan masuk. Iya, pagi. Sudah datang. Oh iya. Silakan masuk, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Iya. Bagaimana, Ibu? Halo Ibu, perkenalkan saya Ibu Nur, ahli gizi klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dan Ibu Lisa Oh, Bu Lisa. Tadi naik apa ke sini, Bu? naik PT-PT Memangnya rumahnya di mana? di Ranometo Bu, rumah saya. Wah, lumayan jauh juga ya ke sininya. Tahu anaknya siapa? Zain Malik Bu, Tanggal lahirnya berapa? 20 Juni 2022. 2020. Nah, berarti anaknya sekarang usianya 2 tahun ya, Bu? Iya Bu. Nah, gini Bu, sesi konseling ini tuh akan berjalan selama sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Nanti kita akan sama-sama mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh adik saya ini. Tapi untuk keputusannya itu sendiri ya kembali lagi ke Ibu, apakah Ibu mau untuk jalannya atau tidak. Iya Bu, mau Bu. Oke, kita mulai ya Bu. Iya Bu. Ibunya bawa KMS Alim Zain. Oh, bawa Bu. Selesai juga. Iya. Zainnya sering dibawa ke posyandu ya, Bu? Iya, sering. Bagus tuh, Bu, sering-sering dibawa ke posyandu. Oke, kemarin di sini berat badannya diukur 9,5 kg ya, Bu. Iya Bu. Oke, tinggi badannya 78,5. Boleh diceritakan Ibu pola makan anaknya di rumah itu seperti apa? Atau mungkin ada masalah dengan pola makannya? Iya Bu. Jadi Zain itu untuk makannya sendiri banyak pilih-pilihnya Bu. Jadi susah untuk diatur pola makannya. Gitu. Contohnya tuh kayak gimana? Dulu itu saya coba untuk kasih makan daging ayam sama sapi, cuma tidak dimakan sama Zain Bu. Ya mungkin karena susah untuk dikunyah. Terus juga dia itu suka makan sayur, jadi saya kasih hanya kuahnya saja Bu. Gitu. Tadi kan Ibu sudah jelaskan nih makanan yang tidak disukai adik Zain. Iya. Terus kalau untuk makanan favorit adik Zain itu sendiri bagaimana, seperti apa saja? Oh, kalau Zain sih sukanya makan telur, sosis, terus juga nugget Bu. Nah, terus kalau buah dia sukanya makan mangga,
jeruk, pisang, dan dia juga paling suka minum susu, Bu. Kalau dalam sehari dia bisa habiskan 4 kali minum susu yang 125 ml. Itu minum susunya tuh dikasih minum sekali atau dibagi-bagi waktunya? Kalau susunya saya kasih pagi, siang, sore, malam, begitu, Bu. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk adik ini sendiri dalam sehari itu berapa kali makan utama? Gini, Bu, saya kan dari pagi sampai sore jaga warung, jadi tidak sempat nyiapin makanan untuk Zain. Jadi Zain hanya makan pagi dan malam. Kalau siang itu kadang hanya untuk cemilan-cemilan saja, Bu. Gitu. Nah, terus kalau untuk makanan yang dikasih pagi tuh ke adik saya ibu biasanya ngasihnya makan apa? Dari Zain umur 1 tahun, Bu, saya sudah kasihnya dia itu nasi. Terus lauknya itu kasih 1 butir telur dadar dan juga kuah sayur, Bu. Gitu. Tadi kan ibunya bilang kalau siang itu Zainnya itu tidak makan utama ya, hanya minum saja. Terus cemilan yang dikasih ke Zain itu apa saja? Kalau untuk cemilannya, Bu, seperti sosis atau wafer sekitar 2 buah, kemudian minum susu kemasan. Kadang juga kalau di rumah ada pisang, dia juga habiskan, Ibu, setengah buah. Oke. Kalau untuk makan malamnya Sama sih, Bu, dengan makan paginya. kemudian ibu saya mau tanya, kalau di rumah tuh adik Zainnya itu kayak gimana? Aktif atau mungkin kayak pendiam? Tidak sih, Bu, kalau Zain itu anaknya aktif. Kalau di rumah tuh paling suka main. Juga ketemu orang baru juga dia tidak takut. Alhamdulillah. Kemudian ini Bu, saya mau sedikit bertanya. Dulu pas ibu hamil Zain, pola makannya itu gimana? Itu sih, Bu, saya jadi masalah. Dulu pas hamil, Zain sayanya kurang perhatian sama apa yang saya makan, jadinya kurang optimal begitu. Ya mungkin karena saya juga kurang pengetahuan tentang pola konsumsi ibu hamil itu yang baik itu kayak gimana, Bu. Terus waktu lahirannya normal? Alhamdulillah normal sih, Bu. Ada komplikasi? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Ya. Terus pas Zainnya lahir dikasih ASI eksklusif atau tidak? Dapat, Bu. Saya kasihnya itu sampai dia usia 6 bulan. Setelah 6 bulan baru saya kasih MPASI, Bu. Itu MPASI-nya dikasih sampai usia berapa? Kalau tidak salah selama umur 1 tahun. Setelah itu saya kasih makanan keluarga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu. Oh iya Bu, sebelumnya saya coba hitung dulu ya kondisi perkembangannya adik Zain dari tinggi badan dan berat badan yang terakhir dokter kemarin di posyandu. Nah, sambil menunggu saya menghitung, ibu mungkin bisa untuk melihat rincian ini tentang tumbuh kembang anak. Nah, di sini tuh ada informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, boleh dibaca-baca dulu ya Bu, sambil menunggu saya menghitung. Iya, Bu. Oke, ini Bu sudah saya hitung. Di sini bisa kita lihat
Untuk tinggi badan menurut umur, Zain tuh masuk dalam kategori pendek ya Bu, karena di sini bisa kita lihat ada titik hitamnya di sini. Kita bisa lihat juga garisnya stuck di sini. Kemudian untuk berat badan menurut umur, Zain ini masuk dalam kategori gizi kurang ya Bu. Karena masih asik. Waduh, ternyata begitu ya Bu. Nah, tapi setelah menginjak usia 6 bulan, peningkatan berat badannya tuh cenderungnya tuh hanya naik sedikit saja. Di sini bisa kita lihat. Terus juga di sini bisa kita lihat di 6 bulan terakhir tuh peningkatan tinggi badan Zain juga tuh bisa dibilang peningkatannya sangat kecil ya Bu. Jadi anak saya ini sebenarnya kenapa ya Bu? Nah, ini Bu, saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya itu kalau untuk anak seusia Zain itu peningkatan berat badan itu harusnya naik 0,23 kg per bulannya. Juga tinggi badan itu harusnya naik 1 cm per bulannya. Nah, karena ini menurut hasil pengukuran tadi dan juga menurut data dari KMS ini, di sini saya bisa simpulkan bahwa kondisi yang dialami Zain ini dia mengalami gizi kurang karena ketidakcukupan asupan yang diperoleh sama adik Zain. Nah, ditandai dengan tadi hasil pengukuran dan juga data dari KMS ini. Kemudian juga berdasarkan berat badan dan tinggi badan dari adik Zain tadi, saya juga bisa simpulkan kalau adik Zain ini dia mengalami kondisi stunting. Nah, untuk kondisi stunting itu sendiri dia merupakan masalah tumbuh kembang anak di mana berat badan dan tinggi badannya itu rendah di usianya, ataupun juga bisa berat badan itu normal tapi tinggi badannya itu rendah. Nah, ini sama dengan kondisi yang dialami oleh adik Zain ini. Jadi gitu ya Mbak. Itu apa karena Zain tidak pernah makan siang ya Bu? Jadi asupannya kurang. Iya, itu juga masuk salah satu faktornya ya Bu. Karena anak usia Zain itu di usia 2 tahun itu dia harus diberikan makanan itu 3 kali sehari makanan utama dan juga 2 kali makanan selingan nih Bu. Jadi gitu ya Bu. Saya kan sibuk kerja Bu, jadi tidak bisa untuk siapkan makan siang untuk Zain. Memang sih Bu, pekerjaan itu penting, tapi alangkah baiknya jika Ibu juga memperhatikan asupan makanannya dari Zain. Karena kenapa? Karena kalau misalnya gizinya sudah tercukupi sejak dini, maka masa depannya juga dia akan lebih baik Ibu. Oh gitu ya Bu. Mungkin dari sini saya siapin sarapan sekaligus makan siang ya gitu Bu. Iya, boleh juga tuh Bu. Jadi Ibu kalau masak pagi tuh boleh dilebihkan sedikit. Jadi menu makan paginya itu sekalian dengan menu makan siangnya. Kira-kira bisa tidak Ibu? Iya, nanti saya coba Bu. Oke. Tadi juga Ibu bilangnya untuk konsumsi sayur Zain itu sendiri tidak ada ya Bu, hanya kuahnya saja. Iya, dia tidak suka makan sayuran. Nah, ibu tuh jangan putus asa dulu Bu, karena kita masih bisa kok untuk memperbaiki pola makan atau kebiasaan makan dari adik Zain ini sendiri untuk lebih banyak bisa konsumsi sayur dan buah. Nah, ibu mungkin bisa siasati dengan makanan kesukaan Zain itu sendiri. Misalnya tadi kan makannya sukanya makan nugget ya Bu, itu boleh ibu buatnya misalnya kayak nugget sayur supaya Zain itu ada asupan sayurnya dalam sehari. Oh iya, nanti saya usahakan ya Bu. Terus juga untuk sayurnya juga bisa selain tadi masaknya nugget sayur, ibu juga bisa mungkin untuk mengolahnya bersama dengan telur. Nah, itu ibu boleh untuk potong-potong sayurnya menjadi kecil-kecil. Jadi itu kan kayak tidak terlalu kentara kalau sayur. Jadi mungkin Zain itu sendiri juga bisa konsumsi sayur dari telur itu sendiri, dari menu telur itu sendiri. Yang penting di situ ada kandungan sayurnya. Gitu Bu. Ya memang saya biasanya masak yang simpel-simpel aja sih Bu. Nanti besok saya coba deh buat cemilan tambahan sayuran, daripada anak saya tidak makan sayur sama sekali Bu. Oke. Bagus tuh Bu.
Oh iya Bu, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Bu, Zain ini kan lauk kesukaannya hanya telur, sosis, dan nugget. Itu memang tidak apa-apa ya Bu? Bukan itu-itu terus. Kalau itu-itu terus, apa pengaruh sama kondisi gizinya ya? Nah, sebenarnya itu Bu sudah baik untuk konsumsinya, tapi alangkah baiknya itu kalau misalnya lauknya itu bervariasi di setiap harinya Bu. Jadi tadi kan Ibu bilangnya Zain itu tidak konsumsi daging sama ayam ya. Iya. Nah, itu mungkin Ibu bisa untuk potong kecil-kecil ayamnya. Jadi Zainnya juga tidak kesulitan dalam mengunyah ayam itu sendiri. Jadi gitu ya. Oh iya ya. Nanti saya coba deh. Oke, Ibu boleh tunggu sebentar. Saya akan memberikan rekomendasi menu juga dengan beratnya 1 kali makan. Bisa Ibu? Bisa, baik. Oke. Bentar ya Bu. Kira-kira Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, saya rasa sih sudah cukup Bu. Oke. Ya Bu, buahnya juga boleh macam-macam ya Bu. Yang penting Zainnya suka. Baik. Nah, ini rekomendasi menunya ya Bu. Oh, jadi ini ada pagi, siang, malam. Ya Bu, ini juga ada saringan untuk makan paginya dan juga makan sorenya. Silakan Ibu dilihat-lihat dulu. Iya. Nah, kira-kira kalau yang bisa Ibu simpulkan dari konseling ini tuh apa? Saya pikir saya itu dapat masukan bagaimana anak saya tuh bisa meningkatkan gizinya. Karena kan saya selama ini juga kurang tahu apakah anak saya sudah cukup gizinya atau belum. Dan ternyata anak saya kekurangan gizi. Ya, saya rasa dapat masukan yang baik dengan berkonsultasi di klinik ini. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Ya makanya tadi kan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan ya Bu.